Hanya dengan 5 juta rupiah, ibu angkatku menjualku kepada seorang pria lajang yang tak kukenal. Pria itu memanggulku di bahunya dan berjalan menuju rumahnya. Di dalam kepalaku, hanya ada satu pikiran. Hidupku kini akan menjadi neraka. Namun, begitu pintu kayu tua yang berderit itu terbuka, pemandangan di hadapanku membuat sekujur tubuhku gemetar dan aku membeku di tempat. Rahasia apa yang tersembunyi di dalam rumah itu? Mengapa pria yang tampak begitu menyedihkan itu bisa mengubah seluruh hidupku dalam semalam? Dan apa yang kutemukan di balik pintu tua itu? Apakah harapan atau keputusasaan yang lebih dalam? Kisah ini tidak akan membiarkan Anda berkedip bahkan sedetik pun. Aku tidak ingat wajah orang tua kandungku. Kenangan masa kecilku seperti kain perca yang ditambal dengan cacian dan makian dari orang-orang yang harus kupanggil orang tua angkat. Mereka bilang, ibuku melahirkanku lalu meninggalkanku di gerbang desa dan melarikan diri, sementara ayahku lenyap tanpa jejak. Pak Karto dan Bu Karti, begitu nama mereka, memungutku hanya karena kasihan. Mereka memberiku atap untuk berlindung dari hujan dan badai, serta semangkuk nasi agar aku tidak mati kelaparan. Kebaikan itu setiap hari didengungkan di telingaku, seperti utang budi yang tak akan pernah lunas seumur hidupku. Utang itu terukir dalam di punggungku dalam bentuk bekas luka pukulan, dan menancap tajam di hatiku dalam wujud kata-kata yang menusuk. Orang bilang anak adalah satu-satunya harta dan penghiburan di hari tua, tapi bagi mereka, aku hanyalah pembantu gratis dan benalu yang terpaksa mereka pelihara. Hariku dimulai bahkan sebelum matahari terbit. Begitu ayam jantan pertama berkokok, itulah saatnya aku harus bangkit dari tumpukan jerami lembab di sudut dapur. Suara Bu Karti luar biasa melengking dan tajam, mampu menembus tidur lelap manapun. Heh, pemalas. Mau berguling-guling di situ sampai dimakan cacing? Cepat bangun, siapkan pakan sapi dan pergi cari rumput. Di rumah ini tidak ada tempat untuk orang malas. Aku hanya diam, bangkit tanpa suara, mengenakan sandal jepitku yang sudah usang, dan mulai bekerja. Pagi buta di desa terpencil di lereng Gunung Jawa Tengah ini begitu dingin, menusuk hingga ke tulang. Kedua tanganku selalu kasar dan pecah-pecah karena harus bersentuhan dengan air dingin sepanjang tahun. Tapi aku sudah terbiasa. Rasa sakit fisik terkadang lebih mudah ditahan daripada sakit hati. Makanan keluarga selalu dibagi menjadi 2 kelas. Pak Karto, Bu Karti, dan putra tunggal kesayangan mereka, Agus, makan di ruang tengah dengan nasi putih hangat dan lauk pauk yang layak. Sementara jatahku adalah di sudut dapur, bersama anjing kami, Blacky, melahap nasi dingin yang hanya dibubuhi kecap dan garam. Blacky adalah satu-satunya temanku. Ia tidak pernah mencelaku karena aku miskin, juga tidak pernah menyalak padaku. Ia hanya mengibas-ngibaskan ekornya dengan tenang dan menggesekkan kepalanya yang berbulu ke kakiku sebagai bentuk penghiburan. Entah berapa malam aku menangis tanpa suara sambil memeluk Blacky. Mengapa aku dilahirkan ke dunia ini? Mengapa takdir begitu kejam padaku? Aku bertanya berkali-kali. Sebuah usapan lembut di kepala, sebuah sapaan dengan suara ramah, aku hanya ingin merasakan kehangatan seperti itu sekali saja. Tapi itu adalah kemewahan yang terlalu besar. Di rumah ini, aku hanyalah bayangan yang bertugas bekerja dan menerima kemarahan mereka yang tanpa alasan. Usiaku 18 tahun. Masa di mana seorang gadis seharusnya paling cantik, tapi penampilanku seperti pohon kering yang meranggas. Kulitku legam terbakar matahari dan angin gunung, tubuhku kurus kering karena kurang makan, dan kedua mataku selalu menatap tanah, menyembunyikan kesedihan yang mendalam. Aku tidak punya teman. Gadis-gadis desa menatapku dengan pandangan campuran antara kasihan dan waspada. Mereka mengenakan pakaian bagus, pergi ke sekolah, dan menerima cinta yang melimpah dari orang tua mereka. Sebaliknya, pakaian terbaik yang kumiliki adalah baju bekas Bu Karti yang sudah dibuang, lalu kujahit kembali. Aku hanya bisa sedikit membaca karena sering mengintip saat Agus, putra mereka, belajar. Dia 2 tahun lebih tua dariku, seorang pemuda manja yang hanya tahu makan dan bermain di bawah limpahan kasih sayang orang tuanya. Terkadang ia menatapku dengan iba, tapi tak pernah sekalipun ia berani membelaku di depan orang tuanya. Ia takut ikut tersambar amarah. Di rumah ini, semua orang takut pada Bu Karti. Kekejaman mereka tidak berhenti pada pukulan,
Mereka membunuh jiwaku dengan kata-kata hinaan. Setiap kali aku melakukan kesalahan, Bu Karti akan berteriak, "Dasar anak tidak jelas asal-usulnya. Diajari pun tidak akan pernah jadi manusia." Pak Karto yang pendiam, setiap kata-katanya justru seperti hantaman palu di kepalaku. Sambil mengembuskan asap rokoknya, ia akan bergumam, "Cuma bisa menghabiskan nasi, tidak ada gunanya sama sekali." Mereka menanamkan di kepalaku bahwa aku adalah makhluk tak berguna, sebuah beban. Perlahan-lahan, aku pun mulai memercayainya. Aku tidak berani mengangkat kepala untuk menatap siapapun, tidak berani bermimpi, apalagi berharap. Masa depanku segelap tumpukan jelaga di dapur dingin tempatku tidur setiap malam. Kukira hidupku akan selamanya terbenam dalam kegelapan itu. Hingga suatu hari, sebuah malapetaka datang, dan seorang pria muncul, mengubah segalanya. Hari itu adalah sore di akhir musim kemarau. Langit berwarna kelabu, dan angin dingin menusuk hingga ke tulang. Bu Karti menyuruhku pergi ke ladang untuk memotong sisa rumput terakhir untuk pakan ternak selama musim hujan. Ladang desa yang baru selesai panen tampak kosong dan sunyi, hanya menyisakan beberapa tunggul jerami yang membuatnya terlihat menyeramkan. Suara desau angin yang menerpa ilalang terdengar menakutkan. Aku berdiri sendirian di tengah ladang yang luas. Sabit tajam di tanganku tidak memberiku rasa aman sedikit pun. Ketakutan yang samar mulai merayap di hatiku. Aku ingin cepat menyelesaikan pekerjaan dan pulang. Meskipun rumah itu tak ubahnya neraka, setidaknya ada dinding yang mengelilinginya. Saat aku sedang tekun memotong rumput, sebuah suara serak dan menjijikan terdengar dari belakang. "Wah, Sari, kita rajin sekali. Sudah sore begini masih di ladang." Aku terlonjak kaget dan berbalik. Itu Ujang Kodet. Seluruh desa mengenalnya. Seorang pengangguran yang hidupnya dihabiskan untuk mabuk dan terkenal suka menggoda gadis-gadis desa dengan candaan cabul. Bekas luka panjang yang melintang di alis kirinya adalah sisa perkelahian masa lalunya, membuat wajahnya yang sudah tidak menyenangkan menjadi semakin mengerikan. Ia mendekat, senyumnya yang memamerkan gigi kuning dan napasnya yang berbau arak murahan bercampur asap rokok membuatku mual. Jantungku mulai berdebar kencang. Aku mundur selangkah, menggenggam erat gagang sabit. Suaraku bergetar. "Kang Ujang. Saya sudah selesai. Mau pulang." Aku berusaha terlihat tenang, tapi ketakutan sudah terpancar jelas di mataku. Dia tertawa sinis. Tawa yang sama yang sering kulihat saat ia menatap gadis-gadis lain di desa. "Buru-buru amat, Neng. Ngobrol dulu sama Akang. Di sini kan cuma ada kita berdua, sepi." Ia semakin mendekat. Tatapan matanya yang kurang ajar menelusuriku dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah menelanjangiku. Aku tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Aku berbalik untuk lari, tapi terlambat. Ia menyambar lenganku. Meskipun pemabuk, tenaganya jauh lebih kuat dariku. "Lepaskan! Mau apa, Kang? Lepaskan!" Aku berteriak, meronta-ronta untuk melepaskan diri dari cengkeramannya. Tapi di ladang kosong ini, teriakanku hanya ditelan angin. Ujang menggeram pelan. Wajah ramah palsu yang tadi dipasangnya lenyap, digantikan oleh nafsu buas seekor binatang lapar. "Diam!" Teriak sampai suaramu habis juga tidak akan ada yang dengar. "Kalau kamu nurut, aku akan lembut. Kalau tidak, jangan salahkan aku." Ia menarikku dengan kasar dan membantingku ke atas tumpukan jerami. Dalam ketakutan yang luar biasa, aku melawan sekuat tenaga, mencakar, menggigit, menendang, tapi semua sia-sia di hadapan kekuatannya. Sabit yang kugenggam terlepas jauh. Harapan terakhirku lenyap. Ia menindih tubuhku. Satu tangannya membekap mulutku, tangan yang lain mulai merobek bajuku yang tipis. Air mata panas dan pahit mengalir di pipiku. Keputusasaan, rasa jijik, dan ketidakberdayaan menyelimutiku. Hanya satu pikiran di kepalaku. Tamat sudah. Hidupku berakhir di sini. Langit kelabu di atasku seakan runtuh, menimpa jiwaku. Tepat pada saat itu, saat kupikir aku tidak akan pernah bisa lolos dari cengkeraman iblis ini, sebuah teriakan menggelegar memecah kesunyian. "Bajingan! Sedang apa kau?" Teriakan yang penuh wibawa dan amarah itu membuatku dan Ujang membeku seketika. Saat Ujang menoleh kaget, aku berhasil mendorongnya dan melepaskan diri. Aku bangkit terhuyung-huyung,
merapatkan robekan bajuku. Tidak jauh di pematang sawah, berdiri seorang pria bertubuh tegap dan kekar. Bayangannya memanjang di bawah cahaya senja. Dia adalah Hendra, yang oleh orang-orang biasa dipanggil Hendra Jagal. Pekerjaannya adalah memotong babi di pasar kota, dan ia setiap hari melewati jalan ini. Semua orang di desa segan padanya, bukan hanya karena ia kuat dan wataknya keras, tapi juga karena ia punya rasa keadilan yang tinggi dan sering menolong orang yang kesusahan. Melihat Hendra, wajah Ujang pucat pasi. Ia tergagap. Kang Hendra, tidak ada apa-apa kok. Cuma bercanda sama Sari. Hendra tersenyum dingin, senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berjalan mendekat. Setiap langkahnya terasa berat dan mantap, seolah memaku bumi. Ujang mundur ketakutan, tapi sudah terlambat. Hendra mencengkeram kerah bajunya dan mengangkatnya dengan mudah, seolah mengangkat seekor ayam. Bercanda? Kulihat tidak seperti bercanda. Mau kujadikan teman cacing di tanah? Suaranya rendah dan tegas, matanya memancarkan api. Ujang gemetar hebat, wajahnya tak berdarah. Ampun Kang, saya salah. Ampun sekali ini saja. Hendra, seolah tak sudi menjawab, mengayunkan lengannya dan melempar Ujang ke semak-semak di dekatnya. Terdengar suara gedebuk disusul jeritan kesakitan Ujang. Hendra menepuk-nepuk tangannya lalu berbalik menatapku. Aku masih terduduk di tanah, gemetar ketakutan, tatapannya tidak mengandung rasa kasihan atau penasaran. Hanya ada kekhawatiran dan simpati yang tulus. Ia melepas jaket yang dikenakannya, menghampiriku, dan menyampirkannya di bahuku. Jaket hangat yang masih menyisakan aroma tubuhnya itu berbau asing, namun anehnya terasa aman. Perasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Tidak apa-apa? Ayo berdiri. Aku antar pulang. Suaranya kembali tenang dan hangat seperti biasa. Aku mencoba berdiri sambil mengucapkan terima kasih lirih. Tapi kedua kakiku masih lemas. Tanpa kata, Hendra mengambil ikatan rumput dan sabitku, lalu memapahku. Selama perjalanan pulang, kami tidak berbicara sepatah kata pun. Aku berjalan di sisinya dengan perasaan campur aduk. Aku sangat berterima kasih, tapi sekaligus malu dan terhina. Aku takut orang-orang desa akan melihat kami dan mulai bergosip. Tapi Hendra tampaknya tidak peduli. Ia berjalan dengan punggung tegap, seolah melindungiku dari tatapan penasaran orang-orang. Setibanya di ujung gang rumahku, ia berhenti dan menyerahkan ikatan rumput serta sabit kepadaku. Masuklah. Anggap kejadian hari ini tidak pernah ada. Kalau dia mengganggumu lagi, bilang padaku. Setelah itu, ia berbalik dan pergi. Punggungnya yang tegap menghilang di tikungan jalan. Aku menatap kepergiannya, memeluk erat jaketnya. Anehnya, ada kehangatan yang meresap ke dalam hatiku yang beku. Namun, aku tidak tahu bahwa badai yang sesungguhnya telah menungguku di balik pintu. Dengan hati seberat batu, aku melangkah hati-hati ke dalam rumah. Begitu melihatku, Bu Karti melesat keluar dari dapur. Kedua tangannya di pinggang, matanya yang setajam silet menatapku. Dari mana saja kau baru merangkak pulang? Mana rumputnya? Mau kau biarkan sapi-sapi di rumah ini mati kelaparan, hah? Sebelum aku sempat menurunkan ikatan rumput dengan tangan gemetar dan menjelaskan, matanya menangkap bajuku yang robek dan jaket asing di tubuhku. Wajahnya langsung berubah murka. Apa-apaan ini? Jaket siapa ini? Perbuatan nista apa yang kau lakukan di luar sana sampai bajumu robek begitu? Dasar perempuan gatal. Tidak tahu malu. Ia bahkan tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Ia menyambar sapu lidi yang bersandar di dinding dan memukulkannya ke tubuhku tanpa ampun. Ini biar kau sadar, perempuan murahan. Biar mati saja kau sebelum membuat malu keluarga ini. Setiap sabetan sapu lidi yang merobek kulitku terasa seperti menghancurkan hatiku. Rasa sakit karena diperlakukan tidak adil dan dihina jauh lebih perih daripada sakit fisik. Aku tidak menangis. Air mataku sudah lama mengering. Aku hanya menggigit bibirku hingga berdarah, menahan pukulan dalam diam. Pak Karto yang duduk di teras hanya mengisap rokoknya dalam-dalam, lalu mengembuskan asapnya dan berkata dengan dingin, "Sudah, Bu. Cukup. Nanti kalau dia mati, siapa yang kerja?" Kata-katanya lebih kejam dari pukulan Bu Karti. Bagi mereka,
Aku hanyalah alat untuk bekerja. Setelah puas melampiaskan amarahnya, Bu Karti membanting sapu lidi dan menunjuk wajahku. Cepat masuk ke dapur, siapkan makan malam. Malam ini kau tidak usah makan. Puasa saja. Aku masuk ke dapur, sambil memegangi punggungku yang terasa terbakar. Aku meringkuk di sudut gelap, memeluk bahuku yang ringkih. Terdengar samar-samar percakapan Pak Karto dan Bu Karti dari ruang tengah, suaranya makin lama makin jelas. Didorong rasa penasaran, aku menyeret kakiku yang sakit dan mendekat ke dinding pembatas yang terbuat dari anyaman bambu. Dan percakapan yang kudengar membuatku membeku, lebih menyakitkan dari ribuan pukulan. Pak, bagaimana kalau anak itu kita jual saja? Suara Bu Karti terdengar licik. Agus kan sudah mau menikah. Keluarga Hartini di seberang desa minta uang mahar terlalu tinggi. Kalau kita jual anak itu, kan lumayan dapat uang. Anggap saja bayaran untuk nasi yang sudah dia makan selama ini. Aku menahan napas. Telingaku berdengung. Menjualku? Mereka menganggapku seperti barang atau hewan ternak. Pak Karto terdiam sejenak, lalu menjawab, mau dijual ke siapa? Siapa yang mau sama anak seperti itu? Bu Karti tertawa, tawa yang membuatku merinding. Tenang saja, Pak, anak tak berguna seperti dia, ya kita jodohkan saja dengan lelaki tak berguna. Beberapa hari lalu si Ujang Kodet itu menyinggung-nyinggung soal Sari. Katanya dia suka. Keluarga mereka memang miskin, tapi untuk urusan perempuan, dia pasti mau keluar uang. Kalau aku minta 5 juta, dia pasti akan usahakan. Kita nikahkan dia dengan Ujang, utang kita lunas, dapat uang untuk mahar Agus, sekalian menyingkirkan Benalu. Sekali dayung 3 pulau terlampaui, kan? 5 juta rupiah, harga hidupku hanya 5 juta rupiah. Mereka berencana menjualku kepada pria yang sore tadi berusaha menodaiku. Rasanya ada yang meremas jantungku. Dunia berputar. Inilah wajah mereka yang sebenarnya. Kebaikan yang selalu mereka gembar-gemborkan hanyalah sandiwara. Mereka membesarkanku sambil menunggu hari untuk menjualku, seperti orang menjual babi atau ayam. Rasa sakit, amarah, dan keputusasaan mencapai puncaknya. Punggungku tidak terasa sakit lagi. Ada rasa sakit yang lebih besar yang mencabik-cabik hatiku. Aku terduduk lemas di lantai tanah yang dingin. Kegelapan menelanku. Malam itu, aku menyadari sebuah kebenaran yang pahit. Di rumah ini, aku bukan manusia. Dan di desa ini, tidak ada tempat untukku. Satu-satunya jalan keluar seolah sudah tertutup rapat. Setelah malam yang mengerikan itu, aku hidup seperti mayat tanpa jiwa. Kata-kata Pak Karto dan Bu Karti terus terngiang di telingaku, bahkan saat tidur atau saat mencoba menelan suapan nasi, jual saja. 5 juta rupiah. Kata-kata itu menjadi pisau tak kasat mata yang menyayat hatiku. Aku bahkan tidak bisa menangis lagi. Rasa sakit telah berubah menjadi mati rasa. Aku bekerja seperti mesin. Dari pagi hingga malam, tanpa suara, aku takut berhadapan dengan mereka. Takut melihat mata licik Bu Karti, takut mendengar suara dingin Pak Karto. Sikap mereka terhadapku pun menjadi aneh. Bu Karti tidak lagi memaki atau memukulku seperti dulu. Sebaliknya, ia terkadang menatapku dengan aneh. Tatapan seorang pedagang yang sedang menaksir barang dagangannya. Ia memaksaku makan lebih banyak, menyuruhku memakai pakaian yang sedikit lebih layak. Makan yang banyak biar gemuk sedikit. Kalau kurus kering begitu, siapa yang mau? Kata-katanya yang manis dan palsu itu lebih menjijikkan daripada umpatan. Aku tahu hari penghakimanku semakin dekat. Aku sempat berpikir untuk kabur, tapi kemana? Aku tidak punya uang sepeser pun, tidak punya kerabat, dan tidak mengenal siapapun di luar desa kecil ini. Dunia di luar sana luas dan menakutkan. Bagaimana gadis sepertiku bisa bertahan hidup? Ketakutan akan masa depan yang tidak pasti terasa lebih besar daripada ketakutan harus menghadapi Ujang Kodet. Setidaknya, aku tahu seperti apa neraka itu. Jadi, aku memutuskan untuk menerima takdirku, seperti seekor domba jinak yang menunggu giliran dibawa ke rumah jagal. Aku hanya berharap kematian datang dengan cepat, dan hari itu pun tiba. Suatu pagi, Bu Karti memanggilku ke ruang tengah dan memberiku satu setel baju batik bunga-bunga yang sudah kusam tapi masih bersih. Pakai ini, lalu duduk manis di teras.
Hari ini akan ada tamu penting. Jantungku mencelos. Aku tahu siapa tamu penting itu. Dengan perasaan seperti mengenakan baju tahanan, aku memakai baju itu dengan tangan gemetar. Aku pergi ke teras dan duduk di kursi kecil, menunduk sambil meremas-remas kedua tanganku. Tak lama kemudian, Ujang datang bersama seorang wanita kurus dan tampak lelah, yang kuyakini adalah ibunya. Ujang hari ini terlihat lebih rapi. Ia mengenakan kemeja putih yang sudah menguning, rambutnya diminyaki hingga berkilau, dan wajahnya berseri-seri penuh kemenangan. Ia menatapku dengan tatapan seorang pemenang. Tatapan yang bercampur antara nafsu dan kesombongan. Bu Karti menyambut mereka dengan ramah, menyuguhkan teh dan kue. Mereka mengobrol dengan riuh, suara tawa mereka menusuk telingaku seperti jarum. Aku tidak bisa mendengar jelas apa yang mereka bicarakan, tapi aku melihat Bu Karti sesekali melirikku sambil tersenyum lebar. Lalu aku melihat Ibu Ujang meletakkan bungkusan koran bekas di atas meja. Ketika Bu Karti membukanya, di dalamnya ada beberapa ikat uang kertas lusuh. Ia menghitung uang itu berulang kali, senyumnya semakin lebar. Sudah pas. Calon besan memang bisa dipegang omongannya. Kalau begitu, kita sepakat ya. Sari kita nikahkan dengan Ujang. Nanti tolong dijaga baik-baik anak kami. Kata-kata itu terdengar seperti petir di telingaku. Calon besan. Nikahkan. Mereka benar-benar telah menjualku. Hidupku telah diputuskan dengan sebungkus uang. Air mataku mengalir tak terbendung. Masa depanku tampak seperti kegelapan pekat, jurang tak berdasar yang akan menelanku. Tepat saat Bu Karti selesai bicara. Saat tangannya masih membelai tumpukan uang kotor itu, sebuah suara rendah dan tegas dari luar gerbang memecah suasana gembira yang palsu itu. Tunggu sebentar, semua orang menoleh kaget. Hendra si jagal berdiri tegak di depan gerbang. Dengan wajah dingin dan mata setajam pisau, ia menatap lurus ke arah Pak Karto dan Bu Karti. Ia masih mengenakan pakaian kerjanya. Sedikit tercium bau anyir dari bajunya, tapi anehnya ia terlihat sangat berwibawa dan mengintimidasi. Kemunculannya membuat semua orang terkejut, terutama Ujang. Wajahnya menjadi pucat. Mungkin ingatan akan pukulan beberapa hari lalu masih menghantuinya. Bu Karti yang pertama kali sadar dan berlari menghampiri. "Loh, Nak Hendra, ada apa kesini? Hari ini kami sedang kedatangan tamu penting." Hendra bahkan tidak meliriknya. Ia berjalan lurus masuk ke dalam rumah. Pandangannya berhenti pada tumpukan uang di atas meja. Ia tersenyum sinis. Senyum yang penuh cemoohan. "Tamu penting? Kulihat lebih mirip pasar jual beli manusia. Berapa ibu hargai anak perempuanmu?" Kata-katanya yang belak-belakan membuat Bu Karti terdiam. Wajahnya memerah karena marah dan malu. Pak Karto buru-buru berdiri dan berdeham. "Nak Hendra, jangan bicara seperti itu. Ini urusan orang tua, masalah pernikahan anak-anak. Bukan urusanmu." Hendra berbalik menatap Pak Karto. Tidak ada sedikit pun keraguan di matanya. "Pernikahan? Kudengar harganya 5 juta rupiah." Ia mengeluarkan segepok uang tebal dari sakunya. Semuanya uang kertas 100 ribuan yang masih baru. Ia membanting uang itu ke atas meja. Suara bruk yang keras membuat semua orang terlonjak. "Ini 10 juta. Aku bayar 2 kali lipat. Jual Sari kepadaku." Seluruh rumah hening seketika. Hanya terdengar napas beberapa orang yang memburu. Mata Bu Karti berbinar, terpaku pada tumpukan uang itu seolah terhipnotis. 10 juta. Bagi mereka, itu adalah uang yang sangat besar, hampir setara dengan seluruh harta mereka. Ia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Pak Karto juga sama terkejutnya. Sampai tidak sadar rokok di tangannya telah jatuh. Ujang berdiri tergagap sambil menunjuk Hendra. "Kakau bicara apa?" "Sari itu calon istriku." Hendra melemparkan tatapan sedingin es padanya. "Calon istri? Apa kau sudah memberi mahar? Sudah bertunangan? Atau baru memberi uang panjar dengan uang kotor ini? Cepat pergi sebelum aku berubah pikiran." Aura mengancam yang keluar dari Hendra membuat Ujang dan ibunya ketakutan. Mereka buru-buru mengambil tumpukan uang mereka dan lari tunggang langgang seperti anjing yang ketakutan. Kini di dalam rumah hanya tersisa aku, Hendra, dan 2 orang yang mata duitan itu.
Bu Karti menyambar tumpukan uang di atas meja dan memeluknya erat seolah takut terbang. Ia menoleh padaku, suaranya semanis madu. "Sari, kamu ini memang beruntung sekali. Cepat ke sini, beri salam pada calon suamimu." Aku masih terpaku di tempat. Pikiranku kosong. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah aku baru saja keluar dari kandang harimau untuk masuk ke mulut serigala? Mengapa pria ini melakukan ini? Apa yang ia inginkan dariku? Ribuan pertanyaan berputar di kepalaku, tapi tak sepatah kata pun bisa keluar. Aku hanya menatapnya. Di mataku ada kebingungan, ketakutan, dan seberkas cahaya harapan yang baru mulai tumbuh. Pernikahanku diadakan dengan sangat cepat, hanya dalam waktu 3 hari. Tidak ada seserahan, tidak ada upacara pertunangan, tidak ada ucapan selamat dari kerabat kedua belah pihak. Semuanya terasa seperti transaksi jual-beli yang menunggu serah terima barang. Bu Karti tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ia berkeliling ke seluruh desa, menyombongkan bahwa aku sangat beruntung karena dilirik oleh Hendra, pria terkaya di desa, dan dinikahi dengan mahar fantastis sebesar 10 juta rupiah. Ia sengaja menekankan jumlah itu, seolah ingin membuktikan nilai barang yang telah ia jual. Orang-orang desa berbisik-bisik, ada yang bilang aku mendapat keberuntungan yang tidak pantas. Ada pula yang mengatakan pasti ada sesuatu yang tidak beres, bahwa Hendra membeliku dengan uang karena aku telah melakukan sesuatu yang memalukan. Aku mendengar semua itu, tapi tak punya tenaga untuk peduli. Hatiku sudah dipenuhi ketakutan dan kepasrahan. Di hari pernikahanku, tidak ada gaun pengantin, tidak ada pesta meriah. Aku hanya mengenakan kembali baju batik bunga-bunga yang kupakai beberapa hari lalu, dan membawa satu tas kain butut berisi beberapa helai pakaian usangku. Bu Karti menyerahkan tas itu ke tanganku dan tak lupa berpesan. "Di sana nanti, pandai-pandailah membawa diri. Orang sudah membelimu dengan uang, jadi layani dia dengan baik. Jangan buat malu keluarga ini, mengerti?" Di matanya tidak ada setetes pun air mata atau nasihat tulus seorang ibu yang melepas putrinya. Yang ada hanyalah kepuasan seorang pedagang yang berhasil menjual barang murah dengan keuntungan besar. Aku mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada Pak Karto dan Bu Karti, lalu diam-diam mengikuti Hendra. Blackie mengikutiku sambil menggonggong sedih. Ia terus menempel di kakiku, seolah tak mau kutinggal. Hatiku terasa sakit, tapi aku terpaksa mendorongnya menjauh. Satu-satunya temanku di sini, kini kita pun harus berpisah. Rumah Hendra berada di ujung desa. Berbeda dengan rumah Pak Karto yang reot dan lembab, rumahnya adalah rumah limasan 3 kamar yang luas dan bersih, dengan atap genteng. Halamannya disemen, dan di pagarnya tumbuh rimbun bunga bugenvil merah. Semuanya tampak rapi dan terawat, tapi keluasannya tidak mengurangi rasa takutku. Aku masuk ke dalam rumah dengan jantung berdebar kencang. Rumah itu sunyi senyap. Tidak ada tanda-tanda kehidupan lain. Kudengar ibu Hendra sudah lama meninggal, dan ayahnya menikah lagi dan tinggal terpisah. Ia sudah lama hidup sendirian. Rumah yang ditinggali seorang pria sendirian, pikiran itu membuatku semakin takut. Untuk apa ia membawaku ke sini dengan 10 juta rupiah? Untuk dijadikan pembantu? Atau benar-benar untuk dijadikan istri? Aku tidak mau memikirkannya lebih jauh. Hendra mengantarku ke kamar di sebelah kiri. Kamarnya kecil tapi sangat bersih, ada sebuah ranjang kayu, lemari, dan meja kecil. Semuanya sederhana tapi tertata. Ia meletakkan tasku dan menatapku, suaranya masih tenang dan hangat. "Ini kamarmu. Istirahatlah. Nanti kalau makan malam sudah siap, aku panggil." Setelah itu, ia berbalik, keluar, dan menutup pintu. Aku berdiri di tengah kamar, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia tidak menuntut apa-apa, tidak melakukan hal yang berlebihan. Ia bahkan menyiapkan kamar terpisah untukku. Ini benar-benar berbeda dari yang kubayangkan. Tapi kebaikan yang tiba-tiba ini justru membuatku semakin bingung. Siapa sebenarnya dia? Apa tujuannya? Aku duduk di tepi ranjang. Pikiranku kusut seperti benang. Aku memang telah keluar dari neraka. Tapi apakah tempat ini surga, atau hanya sangkar emas lain yang lebih indah tapi sama-sama mengurungku? Makan malam pertamaku di rumah baruku berlangsung dalam keheningan. Hendra ternyata pandai memasak. Masakannya sederhana tapi lezat, sesuatu yang belum pernah kurasakan seumur hidupku.
Tapi aku tidak bisa merasakan apa-apa. Aku hanya menunduk dan menelan nasi yang terasa menyangkut di tenggorokan. Hendra juga makan dalam diam. Sesekali ia meletakkan lauk ke piringku. Keheningannya lebih menakutkan daripada teriakan. Aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya, dan itu membuatku cemas. Selesai makan, aku buru-buru membereskan piring dan hendak mencucinya di sumur, tapi ia menahanku. Biar saja. Aku yang cuci. Kamu masuk saja dan istirahat. Hari ini pasti lelah, aku tertegun. Belum pernah ada yang mengatakan itu padaku. Di rumah Pak Karto, mencuci piring dan bersih-bersih adalah tugasku yang mutlak. Aku tergagap. Tidak apa-apa. Biar saya saja. Hendra menatapku. Tatapan matanya terlihat dalam dan entah kenapa tampak sedih. Sudah kubilang, masuk dan istirahatlah. Ini rumahmu, bukan tempatmu bekerja sebagai pembantu. Kata-katanya bagai aliran air hangat yang masuk ke hatiku. Tapi di saat yang sama, air mataku justru pecah. Aku tidak tahu kenapa aku menangis. Mungkin karena sedih, mungkin karena terharu, atau mungkin karena terlalu terkejut. Aku berbalik, lari ke kamar, mengunci pintu, dan terduduk lemas. Aku menangis sejadi-jadinya, menumpahkan semua tangis yang terpendam. Menangisi 18 tahun penderitaanku, menangisi ribuan pukulan, menangisi nasibku yang malang. Beberapa saat kemudian, terdengar ketukan pelan di pintu. Itu Hendra. Sari. Boleh aku masuk sebentar? Ada yang ingin kubicarakan. Aku buru-buru menyeka air mata, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, lalu menjawab lirih, iya. Hendra masuk. Di tangannya ada segelas air hangat. Ia meletakkan gelas itu di meja dan duduk di kursi di seberang ranjang, menjaga jarak. Ia menatapku dan berkata dengan suara tulus, "Maaf kalau aku membuatmu takut. Aku tahu semua ini terjadi begitu tiba-tiba, tapi aku harap kamu bisa mengerti maksudku. Aku melakukan ini murni karena ingin menolongmu." Aku menatapnya dengan curiga. Menolongku dengan membeliku seharga 10 juta rupiah? Aku tidak mengerti kenapa ia mau menolongku. Hendra menghela napas dan menatap ke kejauhan. Waktu itu di ladang, saat aku melihat Ujang hendak berbuat tidak senonoh padamu, aku sudah punya firasat buruk. Siapa di desa ini yang tidak tahu tabiatnya? Lalu beberapa hari kemudian, aku tidak sengaja mendengar kabar orang tua angkatmu akan menikahimu dengannya. Aku tahu hidupmu akan hancur jika masuk ke rumahnya. Aku tidak bisa diam saja melihat seorang gadis mengalami nasib seperti itu. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara tegas. Aku membawamu ke sini untuk menyelamatkanmu dari rumah itu, dan melindungimu dari Ujang. Kita tidak mendaftarkan pernikahan, secara hukum kita tidak punya hubungan apa-apa. Kita hanya suami istri secara nama saja. Aku tidak akan melakukan apapun yang merugikanmu. Jadi, tenanglah di sini. Anggap ini rumahmu sendiri. Nanti, kalau kamu sudah merasa lebih baik dan ingin pergi kemanapun atau melakukan apapun, aku tidak akan menghalangimu. Soal uang 10 juta itu, jangan pernah berpikir untuk membayarnya kembali, anggap saja aku sedang berbuat baik. Setiap kata-katanya begitu jelas dan masuk ke dalam hatiku. Aku membeku, tidak percaya dengan apa yang kudengar. Adakah orang sebaik ini di dunia? Orang asing yang rela mengeluarkan seluruh tabungannya hanya untuk menolong seorang gadis malang, tanpa mengharapkan imbalan apapun? Air mataku kembali mengalir. Tapi kali ini bukan air mata penderitaan, melainkan air mata syukur dan haru. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, seseorang memperlakukanku sebagai manusia. Untuk pertama kalinya, saat aku berada di jurang keputusasaan, seseorang mengulurkan tangannya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena perasaan aneh dan hangat yang mulai tumbuh di hatiku. Di ujung terowongan kehidupanku yang gelap, akhirnya secercah cahaya mulai terlihat. Selama beberapa hari pertama di rumah Hendra, aku masih sangat pemalu dan penakut. Segalanya terasa begitu baru dan berbeda dari kehidupanku sebelumnya. Aku bisa makan kenyang, memakai pakaian hangat, dan tidur di ranjang yang empuk, bukan di atas tumpukan jerami. Aku tidak lagi harus bangun karena kokok ayam, dan tidak harus bekerja keras dari pagi hingga malam. Hendra memperlakukanku dengan rasa hormat yang belum pernah kualami. Ia selalu menjaga jarak, berbicara dengan lembut,
dan tidak pernah memaksaku melakukan apapun. Setiap pagi, ia bangun pagi-pagi sekali untuk pergi ke pasar di kota, dan baru kembali menjelang siang. Selama ia pergi, aku membereskan rumah dan memasak. Ini kulakukan atas kemauanku sendiri. Aku tidak ingin hanya menumpang. Aku ingin membalas kebaikannya, meskipun hanya sedikit. Perlahan-lahan, aku mulai terbiasa dengan kehidupan baru ini. Rasa takut di hatiku memudar, digantikan oleh ketenangan. Aku mulai mengamati Hendra lebih dekat. Ia adalah pria yang pendiam, penampilannya agak kasar dan kaku, tapi hatinya hangat dan lembut. Ia tidak pernah bertanya tentang masa laluku, tidak pernah mengungkit kenangan pahit. Ia hanya diam-diam menyediakan ruang aman bagiku untuk menyembuhkan lukaku sendiri. Waktu makan tidak lagi dipenuhi keheningan yang menyesakkan. Terkadang ia bercerita tentang hal-hal lucu yang terjadi di pasar, tentang ibu-ibu penjual sayur yang tawar-menawar, atau tentang penjual ikan yang tertidur. Ceritanya yang sederhana dan jujur membuatku tersenyum tanpa sadar. Senyum pertama setelah bertahun-tahun penuh air mata. Suatu siang, Hendra pulang dari pasar. Ia tidak hanya membawa daging dan sayuran seperti biasa. Ia meletakkan setumpuk buku pelajaran bekas dari kelas 1 SD hingga 3 SMP, beberapa buku tulis baru, dan beberapa batang pensil di atas meja. Aku menatapnya dengan heran. Aku tidak mengerti untuk apa ia membawa semua ini. Ia menatapku dengan sorot mata yang lembut. Aku sering melihatmu memungut sobekan koran bekas dan membacanya. Sepertinya kamu ingin belajar. Buku-buku ini kudapat dari Pak Suryo, guru di sekolah desa. Putranya baru saja diterima di universitas di Jakarta, jadi buku-buku ini tidak terpakai lagi. Coba lihat. Aku membeku. Dengan tangan gemetar, ku sentuh halaman buku yang masih berbau kertas baru itu. Belajar. Dua kata itu terasa begitu asing dan sakral. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani kumimpikan. Bu Karti selalu berkata, orang sepertiku cukup tahu cara bekerja, belajar hanya akan menghabiskan nasi. Pikiran itu tertanam begitu dalam di kepalaku, membuatku selalu minder dan merasa bodoh. Saya. Otak saya bodoh, percuma belajar juga. Ucapku lirih, tak berani menatap matanya. Hendra duduk di sampingku. Suaranya rendah dan penuh dorongan. Tidak ada orang yang lahir langsung pintar. Bagaimana kau tahu tidak bisa kalau belum mencoba? Kau masih muda, masa depanmu masih panjang. Kau tidak bisa selamanya tinggal di desa ini, tidak bisa selamanya bergantung padaku. Kau harus bisa baca tulis, harus punya keahlian, agar bisa hidup dengan kepala tegak, agar kau bisa menentukan nasibmu sendiri. Jangan takut. Pelan-pelan saja. Kalau ada yang tidak kau mengerti, aku akan mengajarimu. Kata-katanya bagai seberkas cahaya yang menerangi sudut tergelap jiwaku, membangkitkan hasrat yang telah lama terkubur. Ia tidak hanya memberiku atap, tapi juga jalan dan harapan. Malam itu, di bawah temaram lampu minyak, untuk pertama kalinya aku menulis namaku sendiri dengan rapi di buku tulis baru. Tulisannya masih kaku, tapi hatiku dipenuhi kebahagiaan yang tak terkira. Pelita pengetahuan telah dinyalakan, mulai menerangi hidupku yang kelam. Hidupku telah memasuki babak baru. Selembar kertas putih di mana aku bisa menulis kisah hidupku sendiri. Siang hari, saat Hendra bekerja, aku belajar dengan giat sambil mengerjakan pekerjaan rumah. Malam hari, setelah makan malam, ia menjadi guru dadakanku. Rumah kecil kami menjadi ruang kelas istimewa dengan satu guru dan satu murid. Hendra hanya lulusan SMP, tapi pengetahuannya cukup solid. Dengan sabar ia menjelaskan rumus matematika, dan mengoreksi setiap huruf yang kutulis, pengetahuan yang seharusnya sudah dipelajari teman-teman sebayaku bertahun-tahun lalu, baru kini kupelajari. Sangat sulit. Tapi aku tidak pernah putus asa. Semakin banyak aku belajar, aku merasa seperti ulat sutra yang sedang menenun kepompongnya sendiri, menunggu hari untuk menjadi kupu-kupu. Tanganku yang dulu terbiasa memegang cangkul dan sabit, kini terbiasa memegang pensil. Kapalan yang kasar mulai melembut, digantikan oleh noda-noda tinta ungu. Aku belajar dengan lahap, seolah tak pernah kenyang. Mulai dari buku pelajaran, koran bekas yang dibawa Hendra, bahkan kertas pembungkus, apapun yang ada tulisannya ku baca. Dunia di mataku tiba-tiba menjadi lebih luas dan berwarna. Aku bukan lagi Sari yang pendiam dan selalu menunduk. Aku sudah bisa membaca, menulis,
dan berhitung sederhana. Aku bisa membaca cerita sendiri, bisa menulis surat. Kebahagiaan saat menaklukkan pengetahuan adalah perasaan manis yang tak tertandingi. Di antara buku-buku bekas yang dibawa Hendra, aku paling suka buku resep masakan. Di dalamnya ada foto-foto makanan indah yang belum pernah kulihat. Ada resep-resep rumit yang tak pernah kubayangkan. Aku membacanya dengan rakus, mencoba menghafal setiap bahan dan langkahnya. Aku mulai bereksperimen dengan bahan-bahan sederhana dari kebun belakang dan daging segar yang dibawa Hendra setiap hari. Aku mencoba memasak mengikuti resep. Awalnya sering gagal, terlalu asin atau hambar, tapi Hendra tidak pernah mengeluh. Ia selalu menghabiskan makanannya dan memberiku semangat. Sudah enak. Nanti kalau masak lagi, pasti lebih enak. Dorongannya adalah motivasi terbesarku. Di dapur kecil itu, aku mulai menemukan gairahku, belajar meracik bumbu, mengombinasikan bahan, dan menata makanan. Dapur bukan lagi tempat kerja paksa seperti di rumah Bu Karti, melainkan ruang di mana aku bisa berkreasi dan menuangkan hatiku ke dalam setiap masakan. Setiap kali melihat Hendra makan dengan lahap, aku merasakan kebahagiaan meresap di hatiku. Untuk pertama kalinya, aku merasa menjadi orang yang berguna. Aku memasak bukan hanya untuk membalas budi, tapi karena aku benar-benar mencintainya. Sebuah mimpi kecil mulai tumbuh di dalam diriku. Mimpi untuk menjadi koki hebat suatu hari nanti, memasak makanan lezat untuk banyak orang. Mimpi itu masih terasa jauh, tapi memberiku tujuan yang jelas, alasan untuk berusaha setiap hari. Takdir memang telah memperlakukanku dengan kejam, tapi kini aku telah memegang alat untuk melawannya. Waktu berlalu begitu cepat, tak terasa sudah hampir setahun aku tinggal bersama Hendra. Gadis kurus kering, legam, dan selalu ketakutan itu kini telah menjadi lebih berisi, kulitnya lebih cerah dan sehat. Yang terpenting adalah perubahan dari dalam. Mataku tidak lagi menatap tanah, aku sudah bisa menatap lurus ke depan, dan senyum lebih sering menghiasi bibirku. Aku telah menyelesaikan seluruh materi pelajaran tingkat SMP, dan sedang belajar sendiri materi SMA. Mimpiku untuk menjadi koki semakin kuat dari hari ke hari. Suatu hari, saat sedang membaca koran, Hendra menunjukkan sebuah iklan penerimaan siswa baru di sebuah sekolah tata boga terkenal di Jakarta. Bagaimana kalau kamu coba mendaftar? Usulnya. Lulus dari sini katanya bisa langsung dapat kerja, gajinya juga besar. Jantungku berdebar kencang mendengar itu. Jakarta. Dua kata itu terasa begitu jauh. Aku belum pernah keluar dari desa seumur hidupku. Belajar di kota besar. Apakah aku bisa? Ribuan kekhawatiran menghantuiku. Biaya. Takut tidak bisa mengikuti pelajaran, takut hidup sendiri di tempat asing. Seolah bisa membaca pikiranku, Hendra menenangkan. Jangan khawatir. Soal biaya, aku punya sedikit tabungan, biar aku yang urus. Soal pelajaran, kamu pintar dan rajin, pasti bisa, di sana kamu bisa dapat teman baru, wawasanmu juga jadi luas, beranikan dirimu. Ini kesempatan untuk mengubah hidupmu, jangan dilewatkan. Kepercayaan dan dukungan penuhnya memberiku kekuatan. Aku memutuskan untuk mencoba. Hendra mengantarku dengan sepeda motor tuanya berkilo-kilometer ke kota untuk membeli formulir dan mengurus pendaftaran. Ia mengurus semuanya dengan teliti, lebih khawatir daripada aku sendiri. Selama beberapa hari berikutnya, aku mengulang pelajaran sambil menunggu hasil dengan cemas. Setiap hari terasa begitu lama. Aku berharap, sekaligus takut gagal, takut mengecewakan kepercayaan Hendra. Melihatku cemas, ia hanya tersenyum lembut. Tenang saja, apa yang ditakdirkan terjadi, pasti akan terjadi. Apapun hasilnya, ada aku di sisimu, kata-katanya menghangatkan hatiku. Ya, apapun yang terjadi, aku tidak lagi sendirian. Dan hari penentuan itu pun tiba. Siang itu, seorang tukang pos berteriak memanggil namaku dari depan gerbang. Jantungku serasa mau copot. Dengan tangan gemetar, aku menerima sebuah amplop putih. Di atasnya tertera stempel merah sekolah tata boga itu. Tanganku terlalu gemetar untuk bisa membukanya. Hendra mengambil alih. Ia mengeluarkan selembar kertas, membacanya sekilas, lalu wajahnya berseri-seri. Diterima, Sari. Kamu diterima. Aku tidak percaya.
Kurampas surat pemberitahuan itu dari tangannya. Tulisan siswa atas nama Sari dinyatakan lulus dan diterima di sekolah kami terpampang jelas di depan mataku. Aku menangis sejadi-jadinya. Tapi kali ini, air mata kebahagiaan dan haru, aku berhasil. Dengan kekuatanku sendiri, akhirnya aku memetik hasil pertamaku. Sudut mata Hendra juga memerah. Ia menatapku dengan pandangan penuh bangga dan kasih sayang. Saat itu, aku tahu hidupku benar-benar telah memasuki babak baru. Masa depan yang cerah terbentang di hadapanku. Dan orang yang membawakan masa depan itu untukku adalah pria berhati hangat yang berdiri di hadapanku ini. Kabar diterimanya aku di sekolah tata boga di Jakarta dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Semua orang terkejut. Mereka tidak percaya Sari, gadis pendiam yang selalu tertindas itu, bisa mencapai hal seperti itu. Beberapa orang ikut senang, memuji bahwa aku memang pintar dan beruntung mendapatkan suami sebaik Hendra. Tapi beberapa yang lain bergunjing, mengatakan itu pasti karena Hendra yang mengatur semuanya dengan uang, tidak mungkin aku bisa dengan kemampuanku sendiri. Aku tidak peduli dengan gunjingan itu, aku telah belajar untuk tidak memusingkan omongan orang lain. Selama orang yang kusayangi mempercayaiku, itu sudah cukup. Namun, dua orang yang sama sekali tidak kuduga datang untuk memberiku selamat. Pak Karto dan Bu Karti. Suatu sore, saat aku sedang gembira menyiapkan makan malam syukuran, mereka tiba-tiba muncul di depan gerbang rumah Hendra. Penampilan mereka sangat berbeda dari biasanya. Bu Karti mengenakan baju sutra yang mencolok dan bibirnya dipoles gincu merah, sementara Pak Karto mengenakan kemeja putihnya yang paling bersih. Di tangan mereka ada sesisir pisang dan seikat telur ayam, barang-barang yang dulu tak akan pernah mereka berikan padaku. Begitu melihatku, Bu Karti berseru dengan suara semanis madu. "Duh, anakku, ibu sama bapak senang sekali dengar kamu diterima. Kamu benar-benar kebanggaan keluarga." Ia mencoba memelukku, tapi aku refleks mundur selangkah. Bau parfumnya yang murah membuatku mual. "Ibu, bapak, keluarga." Kata-kata itu terdengar begitu palsu dan menjijikkan dari mulutnya. Hendra keluar dari dalam rumah. Wajahnya langsung mengeras begitu melihat mereka. Ia berdiri di depanku, menghalangi, dan bertanya dengan suara rendah, "Ada perlu apa bapak dan ibu ke sini?" Bu Karti, masih dengan senyumnya, berkata manis pada Hendra, "Aduh, menantuku ini. Kami dengar Sari mau pergi jauh untuk sekolah, jadi kami bawakan sedikit oleh-oleh untuk bekal. Bagaimanapun, dia kan anak yang kami besarkan, sekarang sudah mau sukses. Ya kami juga harus ikut merasakan. Kan?" Sambil bicara, ia melirik ke sekeliling rumah Hendra yang luas. Matanya tidak bisa menyembunyikan keserakahan dan perhitungan. "Rumah menantu kami ini besar sekali, ya? Sari memang beruntung. Nanti kalau dia sudah pintar dan dapat banyak uang, tidak akan lupakan sama jasa orang tua yang membesarkannya." Saat itu, aku mengerti tujuan mereka. Mereka datang bukan untuk memberi selamat, tapi untuk mengingatkanku akan jasa mereka, untuk menagih keuntungan dariku di masa depan. Kemarahan yang terpendam selama bertahun-tahun meledak di dalam diriku, tapi aku bukan lagi Sari yang lemah seperti dulu. Aku punya pengetahuan, punya kepercayaan diri, dan yang terpenting, aku punya Hendra di sisiku. Aku menarik napas dalam-dalam, mengangkat kepala, dan menatap lurus ke mata mereka. Kupikir, sudah saatnya topeng kemunafikan mereka kubuka. Sebuah drama besar akan segera dimulai, dan kali ini, aku tidak akan lagi menjadi korban yang diam. Udara di halaman rumah terasa berat seketika. Senyum Bu Karti membeku melihat sikap dingin Hendra dan tatapan marahku. Keributan mereka menarik perhatian tetangga yang penasaran. Orang-orang mulai berkumpul di luar pagar, ingin tahu apa yang terjadi. Melihat orang semakin banyak, Bu Karti justru semakin bersemangat memulai sandiwaranya. Ia mengubah suaranya menjadi memelas dan berpura-pura menyeka sudut matanya yang kering. Ya ampun, ya ampun. Ternyata benar kata orang, membesarkan anak itu tidak ada gunanya. Sekarang sudah dapat suami kaya dan mau sukses. Orang tua dilupakan. Nak Hendra, lihat ini kelakuan istrimu pada orang tua yang melahirkannya. Benar-benar durhaka. Darahku mendidih. Durhaka. Berani sekali mereka mengucapkan kata itu. Tepat pada saat itu,
Hendra angkat bicara. Suaranya tegas dan menggema di seluruh halaman, terdengar jelas oleh para tetangga yang menonton. Orang tua yang melahirkan? Ibu tidak malu bicara seperti itu? Orang tua mana di dunia ini yang menjual anaknya seharga 5 juta rupiah kepada seorang preman? Kata-katanya bagai bom yang meledak dalam keheningan. Wajah Pak Karto dan Bu Karti berubah kelabu, dan para tetangga di luar mulai berbisik-bisik heboh. Bu Karti buru-buru menyangkal. Kakau bicara apa? Siapa yang menjual anak? Jangan memfitnah orang sembarangan. Kami menikahkan dia secara baik-baik, dilamar secara resmi. Hendra tertawa sinis. Tawa yang dinginnya menusuk tulang. Secara resmi? Si Ujang Kodet itu yang kau sebut resmi? Orang yang beberapa hari lalu mencoba menodai Sari di ladang, untung saja aku melihatnya. Kalau perlu, aku panggil dia ke sini untuk kita bicara bertiga, bagaimana? Nama Ujang disebut, wajah Pak Karto dan Bu Karti pucat pasi. Mereka tidak menyangka Hendra tahu sampai sejauh itu. Melihat mereka terpojok, kupikir inilah saatnya aku maju. Aku melangkah ke depan, berdiri sejajar dengan Hendra, dan berhadapan dengan dua orang yang pernah kupanggil orang tua. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menatap mata mereka tanpa rasa takut. Jasa membesarkan yang ibu maksud itu apakah pukulan tanpa alasan? Apakah cacian yang menusuk? Dan sisa makanan? Apakah 18 tahun hidup seperti pembantu dan hewan ternak di rumah itu? Suaraku bergetar karena emosi, tapi kuat dan tegas. Setiap kata yang kuucapkan adalah belati yang menancap di wajah munafik mereka. Katanya membesarkanku, lalu kenapa tidak menyekolahkanku seperti anak-anak lain? Kenapa demi 5 juta rupiah untuk biaya pernikahan anakmu, kalian tega menjualku kepada manusia sampah dan membiarkanku mati? Aku mengulurkan kedua tanganku yang kasar ke hadapan mereka, ke hadapan semua orang. Inilah jasa bapak dan ibu. Terukir di tangan ini, di punggung ini, dan di hati saya, bisik-bisik para tetangga semakin kencang. Tatapan mereka pada pasangan Karto tidak lagi seperti biasanya, melainkan berubah menjadi cemoohan dan kemarahan. Wajah asli dua orang yang selalu berlagak baik dan bermoral itu kini terbongkar di hadapan semua orang. Bu Karti, karena marah, mencoba menerjangku, tapi Hendra menahannya dengan lengannya. Tepat pada saat itu, dari ujung jalan terdengar suara sirine yang memekakkan telinga. Sebuah mobil polisi berhenti tepat di depan gerbang rumah Hendra. Kemunculan mobil polisi membuat semua orang terkejut. Dua orang polisi berseragam turun dari mobil. Wajah mereka serius. Polisi yang lebih tua bertanya dengan suara lantang, "Betul ini rumah saudara Hendra?" Hendra menjawab dengan tenang. "Betul, Pak. Saya sendiri." "Ada apa ya?" Polisi itu menyapu pandangannya ke kerumunan, lalu berhenti pada pasangan Karto yang wajahnya sudah pucat seperti mayat. "Kami mendapat laporan dan akan membawa Bapak Karsito dan Ibu Kartini ke kantor untuk dimintai keterangan." Bu Karti berteriak ketakutan. "Keterangan apa? Apa salah kami sampai mau ditangkap?" Polisi yang lebih muda menjawab dengan dingin. "Salah atau tidaknya, nanti akan jelas di kantor polisi. Sekarang, ikut kami." Pak Karto, dengan gemetar, mencoba mempertahankan sisa ketenangannya. "Pak Polisi, apa ada surat perintah? Atas dasar apa menangkap orang?" Polisi yang lebih tua mengeluarkan selembar kertas dari sakunya dan menunjukkannya. "Ini surat panggilan. Kalian berhak untuk diam, tapi apapun yang kalian katakan bisa digunakan sebagai bukti di pengadilan. Mari." Kedua polisi itu mendekat dan memegang lengan pasangan Karto. Bu Karti mulai meronta-ronta dan menangis histeris. "Saya tidak bersalah. Tolong, kami ini orang baik-baik. Ini pasti fitnah. Pasti si Hendra dan Sari yang memfitnah kami. Tetangga-tetangga, tolong kami." Tapi tidak ada satupun yang membela mereka. Pengakuan Hendra barusan dan sikap ketakutan mereka sekarang sudah menjelaskan segalanya. Di mata para tetangga hanya ada rasa puas dan jijik. Mereka digiring ke mobil di tengah tatapan kaget semua orang. Sebelum pintu mobil ditutup, Bu Karti menatapku dengan kebencian yang seolah ingin menelanku hidup-hidup. Tapi aku tidak takut lagi. Aku hanya merasa kasihan pada kebodohan dan kejahatan mereka. Mobil polisi melaju pergi dengan sirine menyala, meninggalkan keheningan yang mencekam di halaman. Orang-orang masih belum pulih dari keterkejutan mereka.
Mereka mengira pasangan Karto ditangkap karena telah menyiksaku dan mencoba menjualku. Tapi tidak ada yang tahu bahwa kejahatan yang mereka lakukan jauh lebih mengerikan dari itu. Dan kunci dari rahasia itu dipegang oleh Hendra. Ia menatap mobil polisi yang menjauh, wajahnya tegang, menyiratkan perasaan rumit yang telah ia pendam selama bertahun-tahun. Ia tahu, sudah saatnya kebenaran terungkap. Setelah mobil polisi pergi, para tetangga tidak langsung bubar. Mereka mengerumuni Hendra dan aku, memberondong kami dengan pertanyaan. "Nak Hendra, sebenarnya ada apa? Kenapa polisi menangkap mereka? Sari, apa benar mereka sering memukulmu?" Semua orang ingin tahu cerita lengkapnya. Hendra mengangkat tangannya, menenangkan semua orang. Ia mengajak Pak Kepala Desa dan beberapa tetua yang dihormati masuk ke dalam rumah. Kepada yang lain, ia berjanji akan memberikan penjelasan nanti. Setelah hanya orang-orang penting yang tersisa di dalam rumah, Hendra perlahan angkat bicara. Suaranya tidak lagi setegas tadi, melainkan rendah dan berat. "Bapak-bapak sekalian, masalah hari ini bukan hanya soal pasangan Karto yang menyiksa Sari. Ini ada hubungannya dengan rahasia yang saya simpan selama 19 tahun. Semua orang menahan napas, menyimak dengan saksama. Aku pun terkejut. Aku tidak menyangka Hendra masih punya rahasia lain tentangku dan keluarga itu." Hendra menuang teh, tapi tidak meminumnya. Ia menatap ke ruang kosong, seolah mencoba mengingat kembali kenangan yang jauh. "Waktu itu, saya baru berumur 10 tahun. Malam itu gelap dan dingin di musim hujan. Saya pulang terlambat setelah memasang perangkap belut dan harus melewati jalan setapak yang sepi di tepi sungai. Saat itulah saya mendengar suara teriakan dan perkelahian." Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Wajahnya menunjukkan rasa sakit saat mengingat kembali kejadian itu. Di bawah cahaya bulan yang remang-remang, saya melihat pemandangan yang mengerikan. Pak Karto dan Bu Karti sedang berkelahi dengan seorang wanita asing. Wanita itu mati-matian melindungi sesuatu di dekapannya. Ia melawan dan berteriak, Lalu saya melihat Pak Karto mengambil batu besar dan memukulkannya berkali-kali ke kepala wanita itu. Wanita itu jatuh tanpa sempat berteriak lagi. Seluruh ruangan membeku. Pak Kepala Desa menjatuhkan rokok dari tangannya. Tidak ada yang percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Pembunuhan. Pasangan Karto yang terlihat biasa dan sederhana itu telah melakukan perbuatan sekeji itu. Jantungku serasa berhenti berdetak. Rasa dingin merayap di punggungku. Hendra melanjutkan dengan suara bergetar. Setelah wanita itu tewas, mereka menggeledahnya, mengambil sebuah tas dan bungkusan yang didekapnya. Lalu mereka membuang mayatnya ke sungai. Saya sangat ketakutan. Saya lari pulang tanpa henti, bersembunyi di bawah selimut dan menangis semalaman. Beberapa hari setelahnya, saya sakit parah. Saya tidak pernah menceritakan ini pada siapapun. Saya takut mereka akan membunuh saya juga. Saya masih ingat ancaman mereka. Siapapun yang melihat, akan kami habisi. Beberapa hari setelah kejadian itu, ia melanjutkan, saya mendengar kabar pasangan itu memungut bayi yang dibuang di gerbang desa. Mereka menyombongkan kebaikan hati mereka ke seluruh kampung. Tapi saya tahu, bayi itu ada di dalam bungkusan yang mereka rampas dari wanita malang itu. Bayi itu adalah Sari. Kata-kata terakhirnya bagai hantaman palu di kepalaku. Aku pusing, dunia terasa berputar. Aku bayi itu? Wanita yang dibunuh itu? Ibuku? Pernyataan Hendra begitu mengejutkan hingga para tetua desa pun terdiam lama, mencoba mencerna semuanya. Pak Kepala Desa bertanya dengan suara bergetar. Nak Hendra, apa ini benar? Ini cerita yang luar biasa. Jangan dibuat main-main. Hendra menegaskan. Saya bersumpah demi nyawa saya. Semua yang saya katakan adalah benar. Selama 19 tahun, bayangan itu muncul dalam mimpi saya setiap malam, menghantui saya. Saya hidup dalam rasa bersalah dan ketakutan. Saya ingin mengungkap kebenaran, tapi saya tidak punya bukti, dan saya takut akan keselamatan diri saya dan Sari. Saya tahu mereka tidak akan membiarkan saya hidup jika tahu saya saksinya. Lalu kenapa baru sekarang kau berani mengungkapnya? Tanya tetua yang lain. Hendra menatapku. Tatapan matanya penuh rasa penyesalan, tapi juga tekad yang kuat, karena saya tidak bisa diam lebih lama lagi. Saat mereka hendak menjual Sari kepada Ujang dan menjerumuskannya ke dalam tragedi lain,
saya tahu saya harus bertindak. Saya tidak bisa membiarkan putri dari wanita itu terus menderita di tangan para pembunuhnya. Beberapa hari yang lalu, saya diam-diam pergi ke kantor polisi di kota dan melaporkan semua ini. Polisi mulai menyelidiki, dan sepertinya mereka telah menemukan bukti baru. Itulah mengapa mereka datang untuk menangkapnya hari ini. Jadi begitu, kedatangan polisi bukanlah kebetulan. Hendra telah merencanakan semuanya. Ia tidak hanya menyelamatkanku dari pernikahan neraka, tapi ia juga sedang menuntut keadilan untuk ibu yang tak pernah kukenal. Semua kepingan teka-teki di kepalaku mulai menyatu. Kini aku mengerti kenapa pasangan Karto memperlakukanku dengan begitu kejam. Karena aku adalah wujud nyata dari kejahatan mereka, pengingat dosa mereka yang selalu ada di depan mata. Mereka membesarkanku bukan karena kasihan, tapi untuk menutupi kejahatan mereka, untuk memakai topeng kebaikan yang sempurna. Mereka menyiksaku, mungkin, untuk meredakan rasa takut dan bersalah di dalam hati mereka sendiri. Tepat pada saat itu, polisi yang lebih tua tadi kembali. Ia masuk ke dalam rumah dengan wajah serius. Ia memberitahu semua orang. Dalam interogasi, pasangan Karsito dan Kartini telah mengakui perbuatan mereka. Kami menemukan beberapa barang peninggalan korban yang mereka kubur di bawah pohon mangga di halaman belakang. Cocok dengan laporan orang hilang 19 tahun lalu. Korban bernama Ningrum, seorang wanita yang sedang dalam perjalanan ke selatan untuk menyusul suaminya. Menurut pengakuan mereka, setelah melakukan pembunuhan dan perampokan, mereka memutuskan untuk mengadopsi bayinya yang menangis untuk mengelabui warga. Polisi itu menatapku dengan iba. Bayi itu adalah kau, Naksari. Ibumu dibunuh dengan keji oleh mereka. Dan ada informasi tentang ayahmu. Beliau tidak pernah meninggalkan kalian. Selama bertahun-tahun ia mencari istri dan anaknya, hingga akhirnya ia dipindah tugaskan ke sini. Sayangnya, beliau adalah guru sekolah di desa kita, Pak Suryo. Pak Suryo, guru yang ramah dan bijaksana. Orang yang memberikan buku-buku bekas kepada Hendra agar aku bisa belajar. Orang yang selalu kuhormati, adalah ayah kandungku. Kebenaran yang datang bertubi-tubi ini terlalu mengejutkan. Aku tidak sanggup menahannya lagi. Ibuku dibunuh. Ayahku ada di dekatku selama ini tapi aku tidak tahu. Dan aku hidup selama 18 tahun di rumah pembunuh ibuku. Kesedihan, amarah, keterkejutan, dan kebahagiaan akan segera bertemu, semua emosi itu bercampur aduk. Aku tidak kuat lagi. Pandanganku menggelap, dan aku jatuh pingsan ke dalam pelukan Hendra. Aku terbangun di ranjang yang familiar di kamarku. Sinar matahari sore menerobos masuk melalui celah jendela, tercium bau minyak kayu putih di hidungku. Hendra duduk di sampingku, dengan lembut mengompres dahiku dengan handuk basah. Melihatku membuka mata, ia tampak lega. Sudah sadar? Ada yang sakit? Aku menggeleng dan mencoba bangkit. Kebenaran mengerikan tadi kembali terbayang, membuat dadaku sesak. Ibu, ayah, aku menangis. Tangis kehilangan sekaligus tangis kebahagiaan karena telah menemukan akarku. Hendra hanya diam, menyodorkan segelas air hangat. Ia tahu, tidak ada kata-kata penghiburan yang berguna saat ini. Ia membiarkanku menangis, menumpahkan semua emosi yang terpendam. Setelah aku sedikit tenang, Pak Kepala Desa masuk. Ia menatapku dengan iba. Sari, Pak Suryo ada di luar. Beliau sudah mendengar semuanya. Apa kamu mau menemuinya? Ayah. Panggilan itu terasa begitu sakral dan asing. Selama 19 tahun, aku belum pernah sekalipun mengucapkannya. Pria yang kuhormati sebagai guru, ternyata adalah ayah kandungku. Hatiku campur aduk. Bersemangat, sekaligus takut. Bagaimana aku harus menghadapinya? Hendra menggenggam tanganku. Genggamannya yang kuat memberiku kekuatan. Temuilah. Bagaimanapun, beliau ayahmu. Beliau pasti juga menderita selama puluhan tahun, kehilangan istri dan anak. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Hendra memapahku keluar. Di bawah rimbunnya bunga bougainville, seorang pria dengan rambut yang mulai memutih berdiri membelakangi kami. Pundaknya yang kurus tampak bergetar. Mendengar langkah kaki, ia berbalik. Itu Pak Suryo. Tapi bukan Pak Suryo yang ramah dan bijaksana seperti biasanya. Wajahnya tirus, kedua matanya bengkak dan merah. Begitu melihatku,
Beliau langsung berlutut dan menangis. Anakku, ini salah Bapak. Semua salah Bapak. Bapak tidak bisa melindungi ibumu. Aku tidak tahan lagi. Aku berlari dan memapahnya berdiri. Kami, ayah dan anak, berpelukan dan menangis bersama. Pertemuan kembali setelah hampir 20 tahun. Tangisan reuni yang terlambat. Bapak, akhirnya kuucapkan panggilan yang kurindukan sepanjang masa kecilku. Pak Suryo memelukku erat, seolah takut aku akan menghilang lagi jika ia lepaskan. Sambil terisak, ia bercerita padaku tentang cintanya pada ibu, tentang hari-hari mereka yang singkat namun bahagia, tentang bagaimana ia harus pergi tugas mendadak dan berjanji akan kembali menjemput kami, tapi saat kembali, kami telah lenyap tanpa jejak. Bertahun-tahun ia mencari kami tanpa harapan, rasa sakit dan bersalah membuatnya terlihat jauh lebih tua dari usianya. Akhirnya ia meminta pindah ke desa terpencil ini untuk melupakan masa lalu. Tak pernah menyangka putri yang ia kira telah hilang selamanya berada begitu dekat. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan sebuah foto kusam dari dompetnya. Di dalam foto, ada seorang wanita muda dengan senyum lembut yang matanya sangat mirip denganku. Ini ibumu, Ningrum. Wanita tercantik dan terbaik di dunia. Pak Suryo memberiku sebuah gelang perak kecil. Di gelang itu terukir nama Sari. Ini hadiah dari bapak dan ibumu saat kau berumur 100 hari. Ibumu selalu memasangkannya di pergelangan tanganmu. Kuterima gelang itu dan kuusapkan ke pipiku. Sensasi dingin logamnya anehnya terasa hangat di hati. Inikah kehangatan ibu? Setelah 19 tahun kegelapan, akhirnya aku menemukan kembali cahaya hidupku. Waktu berlalu cepat. 3 tahun telah lewat sejak hidupku memasuki babak baru. Selama 3 tahun itu, aku belajar di sekolah tata boga di Jakarta. 3 tahun di mana aku benar-benar hidup, belajar, berteman, mengejar mimpi. Aku belajar dengan giat, seolah ingin menebus masa kecilku yang hilang. Kecintaanku pada memasak memberiku sayap. Aku lulus dengan nilai terbaik dan mendapat tawaran dari beberapa restoran terkenal di Jakarta. Selama 3 tahun itu, ayah dan Hendra adalah penopang terbesarku. Ayah setiap akhir pekan naik bus dari desa, membawakanku berbagai macam makanan kampung. Rambutnya semakin memutih, tapi senyumnya selalu cerah. Aku tahu, ia menjalani hari-hari yang bahagia. Hendra tidak bisa sering datang karena sibuk dengan pekerjaannya di pasar. Tapi setiap minggu, ia meneleponku, menanyakan kabarku. Percakapan kami tidak lagi kaku seperti dulu. Dari kehidupan sekolahku hingga cerita tentang dagangannya, kami bisa membicarakan apa saja. Perasaan di antara kami pun tumbuh seiring waktu. Bukan lagi sekadar rasa terima kasih, tapi ikatan yang lebih dalam dan tak terpisahkan. Aku sadar, aku telah jatuh cinta padanya. Di hari kepulanganku ke desa, ayah dan Hendra menjemputku di terminal bus. Aku bukan lagi Sari, gadis kurus dan legam. Aku telah menjadi wanita dewasa yang percaya diri dan bersinar. Hendra menatapku tanpa berkedip. Di matanya ada kekaguman, kebanggaan, dan sedikit rasa canggung. Ia masih sama seperti dulu, pria sederhana dan baik hati dengan senyum hangat. Tapi aku tahu, perasaannya padaku juga tidak lagi sama. Malam itu, setelah makan malam hangat bersama ayah, aku berjanji bertemu Hendra di tepi sungai, tempat di mana ia pertama kali menyelamatkanku dari Ujang. Di bawah terang bulan, aku menatapnya dengan tekad. Aku tidak mau menunggu lebih lama lagi. Mas Hendra. Aku memulai. Suaraku sedikit bergetar. Ingat waktu pertama kali Mas membawaku pulang? Mas bilang kita hanya suami istri di atas nama. Kalau aku sudah mandiri, aku boleh pergi dengan bebas. Hendra terdiam. Sorot matanya menjadi sedih. Mungkin ia mengira aku akan mengucapkan selamat tinggal. Aku tersenyum dan meraih tangannya yang kasar namun hangat. Tapi sekarang, aku tidak mau pergi kemana-mana. Aku mau tetap di sini, di sisi Mas. Mas Hendra, maukah Mas menjadi suamiku yang sesungguhnya? Hendra terkejut, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia tergagap, Sari, apa maksudmu? Kamu sudah berbeda sekarang. Kamu cantik, berpendidikan, masa depanmu cerah. Aku hanya seorang tukang daging di desa. Aku tidak pantas untukmu. Aku meletakkan jariku di bibirnya, menghentikan kata-katanya.
Tidak, jangan berkata seperti itu. Tanpa Mas, tidak akan ada aku yang sekarang. Mas tidak hanya menyelamatkan nyawaku, tapi memberiku kehidupan baru, mengajariku apa itu harapan, apa itu cinta. Aku ingin menikah dengan Mas bukan untuk membalas budi, tapi karena aku tulus mencintai Mas, aku ingin memasak untuk Mas setiap hari, menghabiskan sisa hidupku bersama Mas. Air mata mengalir di pipinya. Pria yang kuat dan kaku itu, untuk pertama kalinya menangis di hadapanku. Ia memelukku erat, pelukan yang begitu kokoh dan hangat. Aku juga mencintaimu, Sari. Sejak dulu sekali. Di bawah sinar bulan, di malam yang hening, kami berbagi ciuman pertama kami. Ciuman manis yang menjadi simbol janji abadi. Pernikahan kami dilangsungkan tidak lama setelah itu, pesta pernikahan termeriah yang pernah ada di desa ini. Ayah adalah orang yang paling bahagia. Ia sibuk mengurus segalanya dengan senyum yang tak pernah lepas dari bibirnya. Seluruh penduduk desa datang untuk memberkati kami. Tatapan mereka bukan lagi tatapan kasihan atau penasaran. Mereka menatapku dengan rasa hormat dan kasih sayang yang tulus. Aku mengenakan kebaya merah, berdiri di samping Hendra yang gagah dengan setelan jasnya. Menatap pria yang telah mengubah hidupku di sisiku, hatiku dipenuhi kebahagiaan dan rasa syukur. Kami melangsungkan pernikahan yang sesungguhnya, menandai awal dari perjalanan baru kami. Setelah menikah, kami memutuskan untuk tidak tinggal di desa. Aku ingin lepas dari kenangan pahit masa lalu, dan mencari lingkungan yang lebih baik untuk mengembangkan karierku. Setelah berdiskusi dengan ayah, kami memutuskan untuk pindah bersama ke Jakarta dan memulai hidup baru. Hendra menjual rumahnya di desa dan menggabungkannya dengan tabungannya selama bertahun-tahun. Dengan modal itu, ia membuka toko daging yang besar, bersih, dan terpercaya di sebuah pasar modern di Jakarta. Berkat kejujuran, sifatnya yang ramah, dan kualitas dagingnya yang selalu segar, tokonya dengan cepat mendapat pelanggan setia dan semakin maju. Aku menolak tawaran dari restoran-restoran besar. Sebaliknya, aku memilih bekerja sebagai guru memasak di sebuah pusat pelatihan kerja milik yayasan sosial yang mendidik dan menyalurkan anak-anak yatim piatu dan kurang mampu. Aku ingin membantu mereka yang bernasib malang, memberikan harapan melalui pengetahuanku dan kisah hidupku. Aku ingin mereka tahu, tidak peduli dari titik mana kau memulai, dengan kemauan dan kerja keras, kau bisa mengubah nasibmu sendiri. Ayah pun pensiun, menjual rumah tuanya di desa, dan ikut pindah bersama kami. Rumah kecil kami di Jakarta selalu dipenuhi tawa dan kehangatan. Kami benar-benar telah menjadi sebuah keluarga. Kehidupan di kota lebih keras dan sibuk, tapi kami tidak pernah merasa lelah. Setiap pagi Hendra bangun pagi-pagi untuk belanja barang, dan aku menyiapkan sarapan untuk seluruh keluarga. Sore hari setelah selesai bekerja, kami akan berkumpul di meja makan yang hangat dengan masakan buatanku. Ayah menjadikan merawat pot bunga di balkon, membaca buku, dan bercerita pada kami sebagai hiburan di masa tuanya. Hari-hari yang damai dan bahagia berlalu begitu saja. Kami membangun sarang baru kami, awal yang baru, dengan cinta, kebaikan, dan kerja keras tanpa henti. 5 tahun kemudian, banyak perubahan dalam hidup kami. Toko daging Hendra kini telah menjadi merek terkenal. Ia tidak hanya melayani penjualan eceran, tapi juga memasok ke beberapa restoran besar. Ia bukan lagi tukang daging dari desa, melainkan seorang pengusaha yang berwibawa. Tapi ada satu hal yang tidak pernah berubah darinya, sifatnya yang rendah hati, baik, dan cintanya yang tak terbatas padaku. Pekerjaanku di yayasan juga berjalan sangat baik. Aku telah membantu banyak anak mendapatkan keahlian dan masa depan yang lebih cerah. Melihat mereka tumbuh, aku seperti melihat diriku sendiri di dalam diri mereka. Aku sadar betapa berartinya hidup ini. Namun, kebahagiaan terbesar kami adalah kelahiran putra pertama kami. Kami memberinya nama Damar. Dengan harapan hidupnya akan selalu menjadi penerang dan jauh dari badai seperti hidupku. Dia adalah perekat keluarga kami, sumber tawa dan harapan kami. Ayah, yang kini telah menjadi seorang kakek, tidak pernah mau jauh dari cucunya. Katanya, Damar telah mengembalikan masa mudanya yang hilang. Suatu sore di akhir pekan, kami sekeluarga berjalan-jalan di taman kota. Hendra mendorong kereta bayi dengan satu tangan, sementara tangan lainnya menggenggam tanganku erat. Ayah berjalan di samping kami,
menggendong Damar di pundaknya yang bernyanyi riang. Melihat dua pria terpenting dalam hidupku, hatiku dipenuhi kebahagiaan yang tak terlukiskan. Aku teringat sore belasan tahun yang lalu, betapa putus asanya aku di ladang yang kosong itu. Tapi kemudian, ia datang seperti seberkas sinar matahari, mengusir semua kegelapan dalam hidupku. Lagi mikirin apa? Tanya Hendra, menoleh padaku. Senyumnya masih sehangat dulu. Aku tersenyum dan menyandarkan kepalaku di bahunya, lagi mikir betapa beruntungnya aku punya Mas dan Damar dalam hidupku. Ia menggenggam tanganku lebih erat, aku yang beruntung, bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Kami berjalan berdampingan di bawah cahaya senja kota yang indah. Hidup kami mungkin tidak mewah, tapi damai dan lengkap. Dengan seorang ayah yang menjadi guru, seorang suami yang terus mengembangkan toko dagingnya, kami menulis kisah dongeng kami sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah kisah tentang cinta, kebaikan, dan kekuatan untuk mengatasi segala rintangan. Dan aku tahu, kebahagiaan sejati bukanlah tentang dari mana kau berasal, melainkan kemana kau akan pergi, dan dengan siapa kau akan melewatinya.